warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Jumpa kembali dengan Kak Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Berharap adik-adik sekalian ditemui Kak Lilis sedang dalam keadaan sehat dan semangat. Di hari Minggu pagi yang cerah dan ceria, walaupun cuaca di Aceh kadang agak panas ya adik-adik, selama bulan puasa kemarin panas sekali. Tapi tetap tidak mengurangi sukacita kita ya. Menanti hari ini, menjalani hari ini, Kak Lilis akan membacakan buku cerita yang menarik buat kita sekalian. Kalau sebelumnya, Kak Lilis juga ada cerita tentang dari buku Big Book. Nah, kali ini bukan dari Big Book, buku besar, tapi ceritanya nggak kalah menarik nih untuk kita semuanya. Nah, langsung saja ya, kita akan bacakan buku cerita buat adik-adik sekalian. Oke, ambil posisi yang nyaman, posisi yang pas, santai. Nah, kita dengarkan sama-sama. Kali ini, Kak Lilis mau bacakan buku cerita apa ya? Judulnya Si Jago Renang, Kisah Inspirasi Anak. Nah, siapa di sini adik-adik yang suka renang? Biasanya kita kan daerahnya daerah dekat pantai ya. Ada banyak pantai yang lokasinya nggak terlalu jauh, jadi bisa pergi dengan segera. Contohnya di Ulele, contohnya di Loknga, di Lampu, nggak jauh-jauh banget. Jadi kita bisa pergi ke sana kalau hari Sabtu, tanggal merah, libur sekolah, bisa pergi ke sana. Bisa ajak ayah, ajak bunda, ajak oom, ajak kawan-kawan, kita bisa pergi ke sana ya dan menikmati. Nah, tapi beda tuh antara mandi-mandi di laut dengan berenang. Cerita kita kali ini tentang renang, si jago renang. Bukan cuma mandi-mandi di laut nih adik-adik. Nah, kita lihat ya, si jago renang. Cerita ini karangan Ibu Pipit Senja dan Kak Yul C. Oke, ini seri anak spesial. Maksudnya apa ya seri anak spesial? Anak yang khusus. Khusus seperti apa ya? Spesial seperti apa ya? Kita dengar sama-sama ya. Kalau yang dengar cerita Kak Lilis dan lihat dari YouTube bisa nampak nih gambarnya. Ada seorang anak laki-laki, dia lengkap seluruh anggota tubuhnya, ada 2 kaki, ada kepala, hidung, mata, mulut, tapi kalau yang lihat bisa perhatikan gambar nih. Kalau lihat bisa nampak bahwa gambar anak laki-laki ini nggak punya tangan. Tangannya cuman sebatas bahu dan ketiak. Jadi lengan dan tangannya nggak ada adik-adik. Wah, anak-anak seperti ini kita biasa menyebutnya spesial atau anak-anak khusus. Nah, ceritanya seperti apa nih? Emang bisa ya anak yang nggak punya tangan tapi jago renang? Oh, bisa. Buktinya cerita yang satu ini yang akan Kak Lilis bacakan buat adik-adik. Oke, kita lihat ya. Si jago renang. Ada seorang anak namanya Ivan Gozi. Dipanggil Ivan. Ivan ini anak difabel. Itu istilah yang sopan yang bisa kita sebut untuk anak-anak penyandang cacat. Difabel itu dari bahasa Inggris kepanjangannya differently able. Artinya kemampuan yang berbeda. Memang dia nggak punya tangan, tapi bukan berarti dia nggak mampu apa-apa. Nah, sekali ini kita bisa lihat si Ivan Gozi ini apa aja sih kemampuannya, walaupun dia nggak punya tangan loh adik-adik. Kita yang punya tangan, kira-kira bisa menyamai Ivan nggak ya? Nah, lanjut ya ceritanya. Ivan ini memang nggak punya tangan, tapi dia punya kaki dan dia tetap bisa bersuka cita loh. Dia bisa tetap senang dan gembira mensyukuri hidupnya. Si Ivan ini adik-adik, bundanya sudah meninggal sejak dia dilahirkan. Jadi bundanya meninggal waktu melahirkan Ivan. Sedih sekali ya. Jadi dia nggak tinggal bersama dengan bundanya. Dia tinggal bersama dengan neneknya. Atau biasa yang dia panggil Oma. Lihat nih ya. Oma sangat menyayangi Ivan. Nah,
Adik-adik, kan Ivan nggak punya tangan. Jadi gimana dong kalau dia melakukan aktivitasnya sehari-hari? Nih, adik-adik perhatikan, Kak Lilis bacakan dan ceritakan buat adik-adik. Gimana caranya Ivan makan? Ivan melatih kakinya loh adik-adik. Jadi kakinya, jempol kaki dan telunjuk kakinya bisa menjepit sendok. Baru kemudian dia makan pakai kaki. Adik-adik kira-kira di rumah bisa nggak ya makan atau jepit sendok pakai kaki? Coba nanti di rumah ya, biar bisa membayangkan gimana orang-orang yang penyandang cacat. Supaya kita lebih mensyukuri hidup kita punya tangan dan kaki dan lebih menghormati teman-teman kita yang menyandang cacat. Seperti Ivan ini, dia pegang sendok pakai kaki. Dia makan. Wah, 1 suap, 2 suap sampai nasi di piringnya habis. Bukan hanya itu. Si Ivan ini dia sekolah dan sudah bisa baca. Jadi gimana cara dia buka bukunya? Ambil buku pakai kaki, dijepit pakai jempol kaki dan telunjuk kaki, dibuka juga pakai kaki. Nanti di rumah dicoba ya. Kira-kira kita bisa nggak ya buka lembaran buku pakai kaki kita? Ivan bisa. Jadi dia pakai kaki kanan dan kaki kiri. Bahkan adik-adik, Ivan bisa nulis loh. Jadi kalau kita pakai tangan, dijepit di telunjuk dan di jempol kita nulis nih di buku tulis. Kalau Ivan, dia nulis dijepit di jari kaki. Baru dia mulai nulis. Tulisannya lumayan bagus adik-adik. Nggak kalah sama kita yang nulis pakai tangan. Nah, selain Oma, neneknya Ivan juga tinggal bersama sepasang suami istri yang mengurus dan membantu mereka, membantu Oma dan Ivan mengurus rumahnya. Namanya Mang Udin dan Bibi Titi. Nah, Ivan ini adik-adik tinggal di daerah sekitar Jawa Barat. Di sana kalau Oom atau Paman biasa dipanggil Mamang atau Mang gitu ya. Jadi ini Mang Udin dan Bibi Titi. Mereka yang merawat, mengurus halaman, membersihkan, membantu masak, membersihkan rumah untuk di rumah Ivan. Rumah Ivan besar adik-adik ya. Rumahnya tingkat 2. Jadi butuh bantuan asisten rumah tangga untuk membersihkan rumahnya. Itulah Bibi Titi dan Mang Udin. Nah, setiap hari adik-adik, Mang Udin melatih Ivan untuk olahraga. Olahraga apa? Lari pagi. Ya, jadi walaupun Ivan gak punya tangan, tapi dia punya kaki kan. Jadi kakinya bisa dimaksimalkan. Dia mulai berolahraga. Wah, awalnya kan Mang Udin yang di depan, Ivan yang di belakang. Baru Mang Udin kasih semangat. Ayo Ivan, semangat Ivan. Gitu ya. Nah, mereka lari pagi sama-sama. Setelah akhirnya berlatih dan bisa, selanjutnya Mang Udin yang di belakang adik-adik, Ivan yang di depan. Mang Udin udah tua, kalah. Gitu pikir Ivan ya. Ivan yang maju di depan. Dia berlari dengan cepat setelah dia berlatih sekian waktu. Ya, itu jadi olahraganya Ivan adik-adik. Biasanya selesai mereka berlatih, sore-sore biasa duduk di ada pondok-pondok di samping rumah ya. Jadi Oma, Bibi Titi, Mang Udin bersama dengan Ivan mereka duduk santai di pondok, ngobrol, cerita. Nah, Oma akan bilang, Mang Udin, Bibi Titi, terima kasih ya mau menemani kami di sini. Kalau nggak ada kalian, akan sepi sekali rumah ini, kata Oma. Gitu ya. Nah, kalau malam-malam selagi mengerjakan PR, biasanya Ivan suka tanya Oma, Oma, Papa kemana? Kenapa lama sekali pulang? Kata Ivan. Rupanya adik-adik, papanya Ivan itu dia bekerja di kapal pesiar. Jadi kerjanya itu di tengah laut sampai berbulan-bulan. Nanti kalau merapat ke pelabuhan baru bisa pulang dan bertemu dengan Ivan. Ivan rindu Oma,
kata Ivan. Adik-adik tahu nggak? Kalau misalnya yang biasa membawakan kapal, istilahnya kita supirnya kapal apa namanya? Nahkoda. Nah itu pekerjaan papanya Ivan ya. Jadi bisa berbulan-bulan baru pulang. Oma memeluk Ivan, baru Oma bilang begini, sabar ya sayang, Papa kerja juga buat kita. Papa kita doakan sehat-sehat dan lebaran nanti bisa pulang. Kata Oma menghibur Ivan. Nah adik-adik, suatu kali si Ivan di tengah kebiasaannya olahraga, dia mau coba olahraga baru. Ada kolam renang yang kecil, gak terlalu besar tapi juga gak terlalu kecil sebenarnya di belakang rumah mereka. Nah, Ivan mau coba berenang. Dia membayangkan selain olahraga lari setiap pagi, aku mau coba renang. Nah, Mang Udin bantuin ya, seperti lari pagi, Mang Udin temenin dan membantu melatih Ivan untuk menjadi pelari yang memiliki tubuh yang sehat. Nah, ini juga berenang. Awalnya dibantu pakai ban adik-adik. Nah, biasa kita juga kalau mandi-mandi di laut ada ban ya. Ban yang ada bebek-bebeknya warna kuning. Gitu kali ya. Nah, Ivan juga. Ivan dia juga punya alat bantu berupa ban. Nah, karena bayangkan adik-adik, gak punya tangan. Gimana kira-kira berenang tanpa tangan ya? Tenggelam gak ya? Adik-adik perlu tahu, ada banyak orang yang difabel atau penyandang cacat bisa berenang. Kalau mereka nggak punya tangan, nggak punya kaki sekalipun bisa berenang loh. Nah itu kita bisa melatih diri kita untuk kita bisa mengapung. Dan kemudian kita bergerak di dalam air. Termasuk Ivan. Ivan walaupun dia nggak punya tangan, dia bisa menggerakkan kakinya, menggerakkan tubuhnya, dan berenang. Awalnya susah dong. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita berusaha. Akhirnya Ivan bisa, dia bisa berenang. Walaupun awalnya agak-agak, tenggelam nih. Awalnya agak-agak takut nih, tapi dia bisa berenang. Dia berhasil untuk bisa berenang. Terus kemudian Mang Udin lihat, Ivan ini bagus loh, gitu katanya ya. Baru Mang Udin bilang ke Oma, sebaiknya Ivan kita latih aja, cari pelatih yang bisa melatih Ivan olahraga. Dia suka lari, dia suka renang. Ayo Oma, cari pelatih renang aja kalau enggak. Supaya Ivan bisa maksimal, bisa lebih baik lagi. Ada lomba-lomba, Ivan bisa ikut Oma. Kata Mang Udin. Baru Oma mikir, iya juga ya. Oke deh, aku akan cari pelatih supaya menolong Ivan berlatih renang. Nah, betul adik-adik, berapa hari kemudian datanglah seorang, namanya Mang Dimas. Dulu dia atlet Asian Games. Nah, Asian Games ini itu perlombaan antar negara-negara di Asia. Jadi, Mang Dimas ini atau Om Dimas ini, dia pernah jadi atlet. Dia yang akan membantu Ivan untuk berlatih. Kalau renang itu adik-adik bukan cuma di air saja, tapi supaya punya daya tahan tubuh yang kuat, jadi perlu dilatih lari, perlu dilatih ketahanan tubuh yang lain, supaya bisa bertahan lebih lama di air, nggak cepet capek. Nah, jadi Mang Dimas datang dan kenalan dengan Ivan. Mang Dimas bilang gini, ayo Ivan, semangat. Kita mau latihan ya, kita latihan fisik supaya bisa jago berenang. Nah kemudian Ivan berlatih adik-adik. Berlatih lari, berlatih renang, pakai itu loh, stopwatch namanya. Jadi dilihat, diukur kecepatan renangnya. Oh, kalau jaraknya 10 meter, gitu ya, bisa ditempuh dengan sekian menit. Wow, kalau jaraknya 20 meter, bisa ditempuh sekian menit. Gitu ya. Jadi nanti waktunya makin cepat. Bisa dilihat, diukur dari stopwatch atau dari jam pengukur yang dipunya oleh Mang Dimas. Ivan semangat adik-adik. Terus waktu mereka latihan sering loh Mang Dimas ini bilang gini, oke, kita istirahat ya, istirahat 10 menit kata Mang Dimas. Tapi kalau lagi semangat
Ivan akan bilang begini, Mang Dimas belum capek, mau latihan terus, kata Ivan. Nanti kan digodain sama Mang Dimas, kamu sebenarnya kenapa mau semangat sekali ikut lomba renang ini, ikut acara renang ini, ikut olahraga renang ini, kata Mang Dimas. Nah Ivan dia nggak mau langsung kasih tahu rahasia Mang Dimas, katanya. Kira-kira adik-adik apa yang memotivasi ini ya, memotivasi Ivan dia semangat sekali untuk belajar renang. Dia begitu bersungguh-sungguh. Rupanya adik-adik nanti akan dia kasih tahu ya, kenapa dia sangat bersemangat untuk renang itu. Nah, suatu kali Mang Udin datang ke Oma. Mang Udin bilang begini, Oma, ada lomba loh untuk anak-anak difabel. Ada lomba untuk anak-anak penyandang cacat. Kita ajakin Ivan yuk untuk ikut yuk, katanya. Nah kemudian Mang Udin dengan Oma datang ke Ivan dan cerita, ada lomba loh Ivan, lomba untuk sesama penyandang cacat. Biasanya dibilang paralimpiade, bukan olimpiade, tapi paralimpiade. Jadi itu para penyandang cacat yang melakukan olahraga. Nah waktu Mang Dimas tahu, Mang Dimas mau semangat untuk melatih Ivan. Dan kemudian apa? Mang Dimas mendaftarkan Ivan untuk ikut lomba. Ivan semangat sekali adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Sebenarnya Ivan itu dia mau olahraga. Dia berpikir supaya seandainya Papa bisa pulang, Papa bisa lihat aku persembahkan semuanya ini supaya dilihat Papa, supaya Papa senang dan bangga sama aku, kata Ivan. Jadi dia semangat untuk ikut lomba, berharap Papa pulang dan datang. Tapi kira-kira papanya Ivan pulang nggak ya adik-adik? Setelah mendaftar, setelah berlatih, akhirnya hari perlombaan tiba adik-adik. Ditemani Oma, ditemani Mang Udin, dan pastinya dengan Mang Dimas ya, pelatihnya Ivan. Mereka pergi ke acara lomba adik-adik. Ivan saat itu badannya paling kecil. Banyak peserta lain badannya lebih besar, usianya lebih tua. Tapi Ivan gak patah semangat ya. Dimulai dengan lomba lari adik-adik. Wah, lari cepat. Di antara para peserta, Ivan gak kalah. Dia bisa melampaui para peserta lari. Terus kemudian ada lomba renang lagi. Wah, di antara para peserta, Ivan juga bisa berenang dengan sangat cepat adik-adik. Semua penonton, keluarga yang hadir, begitu terharu melihat para peserta yang difabel, penyandang cacat semuanya ikut lomba, ikut olahraga ini. Semua bangga ya dengan usaha semua para peserta. Walaupun belum tentu menang, tapi artinya bahwa menang ataupun kalah, mereka sudah bangga dengan seluruh peserta, termasuk Oma, Mang Udin, Mang Dimas melihat usaha yang dilakukan Ivan. Sampai akhirnya adik-adik pengumuman lomba. Inilah pengumuman lomba. Begitu ya, juri menyampaikan juara pertama jatuh kepada Ivan Guzi. Kemudian semua orang bertepuk tangan. Hore, ternyata Ivan menang adik-adik untuk perlombaan renang dan lari. Lalu Ivan naik ke podium, dikasih medali. Nah, adik-adik, di antara kerumunan para penonton, Ivan gak tahu ada seseorang yang berdiri melihat dan menyaksikan bagaimana Ivan berlomba. Ivan memperoleh medalinya. Nah, Ivan belum lihat adik-adik. Adik-adik bisa tebak nggak siapa yang datang? Siapa yang melihat? Betul adik-adik, itu papanya Ivan. Masih dengan seragam nakodanya putih-putih. Papa Ivan datang ke acara lomba itu. Nah, Papa Ivan datang
memeluk Ivan, bahkan menggendong Ivan, digendong di bahu adik-adik. Senang sekali ya. Siapa di sini yang waktu kecil pernah digendong bahu sama ayahnya? Nah, Ivan juga demikian. Digendong bahu sama papanya, kemudian papanya bilang begini, "Selamat ya nak, papa bangga sama Ivan. Bukan hanya karena juaranya, tapi karena semangatnya, karena usahanya, karena semua kerja keras dari Ivan." Oke, demikian cerita kita adik-adik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Si jago renang. Bukan cuma karena jago renangnya, tapi Ivan ini difabel. Anak penyandang cacat, tapi bisa juara. Yang pertama kali ini cuma jadi. Mari bersyukur dengan tubuh lengkap yang lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang menyandang cacat saja bisa berhasil, kenapa kita enggak? Ayo lebih sungguh-sungguh ya. Semangat belajar, semangat bekerja. Apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Jangan setengah-setengah, apalagi malas. Ayo kita sungguh-sungguh. Nah, percaya, apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti berhasil. Oke, sekian cerita kita tentang Ivan Gozi, si jago renang penyandang cacat. Berharap dengan cerita ini kita semuanya bisa semangat ya. Ada banyak cerita-cerita lain tentang anak berkebutuhan khusus, anak spesial ini yang bisa kita lihat. Datang ke Cinta Baca kali ini tunggu buku-buku cerita menarik lainnya menanti adik-adik sekalian. Oke, Kak Lilis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.